Karena memang untuk menjadi tim yang hebat, organisasi yang profesional itu tidak bisa instan, butuh Hmm. adanya proses yang berkelanjutan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mitra JIC yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini kita kembali jumpa di kursi tengah, menavigasi keputusan, menyelaraskan perbedaan, membentuk irama kemajuan. Ini jelas sebuah program mengundang kita semua yang saat ini sedang berproses tumbuh lebih baik lagi dari apa yang sudah kita raih dan kita capai tentunya. Dan kita pasti tidak ingin selalu puas dengan yang sudah kita temukan dan sudah kita dapatkan. Untuk itu perlulah kira-kira kita terus upgrade diri, update kemampuan kita juga Mitra JC. Dan hari ini kursi tengah semoga menjadi jawaban alternatif untuk Anda semua yang senantiasa ingin tumbuh dan berproses tersebut. Dan kursi tengah hari ini sudah menyiapkan satu tema yang mungkin bagi teman-teman semua atau mitra JC, kalau kami sebutkan tema ini dari penggalan katanya atau penggalan kalimatnya sudah tidak asing. Tapi tentu saja kalau kita himpunkan menjadi satu tema, ini yang cukup menarik. Teman diskusi Andi Umar bersama Anda tentu saja sudah hadir bersama kita di studio, akademisi, terus juga beliau merupakan selalu coaching dan beliau juga aktif sebagai apa dok, dalam kepemimpinan itu konsultan Praktisi, kepemimpinan dan juga praktisi dan juga pelatih untuk para apa namanya, leader muda. leader muda ya yang selalu aktif ingin menjadi perubahan dalam hidupnya. Dr. Billy sudah hadir di studio. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Andi. Senang sekali bertemu kembali dengan Bang Andi nih. Kami Waduh. justru lebih senang di tengah Dr. Billy dengan kesibukannya menyempatkan hadir di studio. Wah, suatu kebanggaan Pak Andi nih Iya, bisa iya, duduk iya. kembali Iya, iya. bersama Bang Andi. Udah, makanya terima kasih sekali lagi. Semoga saja pertemuan kita hari ini mendapatkan banyak kemanfaatan ya dok ya. Amin, amin. Iya, dok. Kalau kita bicara dengan apa yang menjadi segudang aktivitas Dr. Billy gitu kan, tadi coaching juga, terus juga konsultan kepemimpinan gitu kan, juga para mentor gitu kan, bagi para apa namanya lintas sektor kepemimpinan ya, Ya, gitu ya. betul. Kita ingin satu hal yang kita ingin angkat di perjumpaan kita ini terkait dengan uh, manajer kuat, Hmm, tim hebat. oke. Ini cermin siapa gitu kan. Oh, Nah oh, kalau Dokter Billy melihat, tapi sebelumnya Dokter Billy silakan menyapa Mitra Jesi dulu. oh. Assalamualaikum Bapak dan Ibu peserta eh, penyimak. Semoga hari ini kita makin banyak insight ya. Semoga nantinya Bapak dan Ibu eksekutif itu bisa semakin siap gitu ya, khususnya untuk leader muda, di mana kita menghadapi nih banyaknya disrupsi dan juga bagaimana sih supaya kita tuh dapat mengoptimalkan tim kita untuk mencapai visi misi dari organisasi dan tentu juga tujuan jangka panjang dari organisasi. Mungkin itu. Oke, sebuah pengantar untuk kita semua Mitra JC. Untuk itu kami mantapkan Mitra JC selama 40 menit ke depan kita bergabung bersama dan berdiskusi tentang tema manajer kuat, tim hebat, siapa cermin siapa. Nah dok, apakah manajer yang hebat juga otomatis timnya akan kuat? Ini mungkin ini pertanyaan mendasar kali dok ya. Oke, baik. Jadi di mana dalam organisasi itu Hmm. pasti ada dua ya. Yang pertama pelaksana dan juga pimpinannya atau manajernya. Nah, di mana dengan pimpinan yang kuat itu otomatis beliau itu dapat menggerakkan timnya supaya mereka itu benar-benar paham dengan apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, mereka dapat dipandu dan juga dari pimpinan yang hebat itu bisa menjadi panutan bagi mereka sehingga mereka itu apalagi untuk tim-tim yang generasi Z gitu ya. Mereka ini bisa menjadi tempat untuk belajar, untuk tumbuh dan bagaimana pimpinan yang hebat itu mereka dapat mengajak timnya
untuk saling bersinergi, saling Betul. berkolaborasi, sehingga nantinya dengan pimpinan yang hebat atau manajer yang hebat, otomatis akan membawa proses. Karena memang untuk menjadi tim yang hebat, organisasi yang profesional itu tidak bisa instan, butuh Hmm. adanya proses yang berkelanjutan, sehingga nantinya mereka benar-benar bisa bergerak gitu ya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen organisasi. Oke, oke, oke. Memang prinsipnya pada ketika semangatnya saja para manajer akan memberikan aura positif gitu kan, Ya, energi mengalir yang bagus kepada timnya dok ya. timnya Oke, betul. oke. Nah dok, tidak sedikit juga nih yang bilang kalau saya udah maksimal sebagai manajer, udah bagus gitu kan. Mm, Tapi kenapa ya tim saya jalannya nggak maksimal? Nah mm, kira-kira dok mm, kalau fenomena seperti ini, saya pikir mm, banyak juga perusahaan gitu kan, entah mm, itu yang baru mulai atau startup atau sudah cukup lama gitu kan. Begitu kondisinya. Lead apa manajernya sih oke gitu mm, kan, betul. bagus gitu kan. Tapi tadi tim di Timnya bawahnya itu masih tidak maksimal kurang berjalan. maksimal Nah ya. dok kira-kira gimana Baik. menyikapi fenomena itu? Eh, apa namanya, di banyak organisasi Hmm. yang pernah saya berada di dalamnya itu banyak pelaksana di masing-masing tim itu mereka tidak paham gitu Hmm. ya, tidak terkomunikasi dengan baik oleh pimpinannya terkait dengan tujuan dan juga apa sih yang akan dicapai oleh organisasi. Jadi eh, pelaksana itu hanya melaksanakan pekerjaan rutinitasnya tanpa mengerti nih apa sih dampak dari apa yang mereka kerjakan, apa yang penting peranan mereka untuk mensukseskan organisasi. Jadi mereka itu ibaratnya dalam organisasi itu ya hanya bergerak tanpa jiwa gitu. Tapi ketika leader atau manajer itu memberikan sosialisasi yang baik, bagaimana leader itu one on one gitu ya Hmm. Hmm. dengan pelaksananya untuk mengkomunikasikan terkait pekerjaan yang mereka laksanakan atau mungkin ada kendala-kendala apa yang bisa dari manajer itu support sehingga nantinya ada komunikasi dua arah sehingga tim itu merasa apa namanya merasakan komitmen dari pimpinan dalam mensukseskan apa yang memang menjadi tujuan bersama gitu ya. Dengan demikian mereka itu karena sudah paham terus juga mendapatkan apa namanya feedback yang baik, Hmm. diberikan kesempatan oleh pimpinan itu untuk bagaimana kita itu bisa terbuka gitu ya untuk mendapatkan apa namanya arahan. Nah, itu membuat tim itu bisa lebih berkomitmen dan juga semakin termotivasi untuk bersama-sama nih bekerja untuk mencapai apa yang menjadi KPI-nya seperti itu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, sedikit agak bergeser. Kalau saya sebagai Mhm. manajer muda gitu kan, baru saja nyemplung sebagai manajer muda yang tentu baru saja mengawali. Tapi di organisasi tersebut di mana saya ada hadir bersamanya, terkesan masih dingin, masih Hmm. pasif. Ini kan menjadi persoalan gitu kan. Artinya belum terkoneksi dengan maksimal antara leader atau Mhm. manajer dengan tim yang ada atau Mhm. pelaksana di dalamnya gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dok untuk mencairkan suasana sebagai orang pemula nih, baru saja nyemplung nih kan masih harus meraba gitu kan, Mhm. melihat kondisi lapangan yang belum akrab gitu, dok kira-kira gimana? Baik, kalau di esas manajemen Hmm. tuh sebelum pelatihan berlangsung, Iya. moderatornya selalu membawakan pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, Nah, oke. jadi di mana kita nih sebagai yang masih dibilang relatif muda, apalagi generasi Z, Iya. menghadapi tim yang mungkin cukup banyak gitu ya, apa namanya pelaksananya, mereka mungkin ada juga nih yang lebih senior gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kita ini harus bisa menghadirkan apa sih yang apa namanya inovasi ataupun pembaharuan dari kebijakan yang akan kita laksanakan yang membuat adanya transformasi di mana tim yang biasanya melakukan pekerjaannya itu mungkin secara alur birokrasinya Mm. atau apa prosesnya itu terlalu panjang, terlalu tidak efisien. Nah, kita efisienkan gitu ya dengan menghadirkan
manfaat-manfaat yang membawa kemudahan untuk mereka, sehingga mereka itu merasakan, oh ya, pekerjaan saya itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah nih, lebih cepat, terus juga menghindari banyaknya mungkin kesalahan-kesalahan gitu ya, bisa Mm-mm. kita hadirkan nih adanya digitalisasi. Nah, itu membuat apa namanya, pegawai-pegawai pelaksana itu merasakan, oh ya, alhamdulillah nih, dengan adanya pimpinan baru, walaupun mungkin secara usia itu relatif lebih muda, Iya, iya. tapi pemikirannya itu benar-benar jangka panjang gitu, dan membuat tim ini semakin senang dalam bekerja gitu. Betul, Nah, betul. sehingga mereka itu akan menyambut dengan ramah nih kehadiran kita, karena mereka melihat langsung, merasakan langsung benar-benar apa ya, mungkin dampak gitu ya dari kepemimpinan kita terhadap pekerjaan mereka secara langsung seperti itu. Hmm. Insya Allah mereka pun juga semakin apa, semangat gitu ya untuk memberikan masukan, misalnya untuk bagaimana memberikan ide-ide yang out of the box, sehingga lebih banyak nih gitu ya, apa namanya, langkah-langkah untuk organisasi ini bertransformasi Mm-mm. supaya lebih agile gitu ya, Iya, iya, supaya iya. lebih lincah lah seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Mm-mm. Iya, sepanjang gabung di Esas Manajemen, Dr. Billy, Mm-mm. banyak nggak sih klien atau mungkin juga apa customer atau mungkin juga yang ingin berdiskusi seorang manajer atau perusahaan tersebut yang kasusnya kurang lebih seperti tadi, Oke. mungkin masih minus dialog gitu kan, Ya. masih dingin, masih pasif. Banyak banyak Sejauh sekali ini masih Pak. banyak ya. Mm-mm. Apalagi ada salah satu peserta Hmm. apa namanya, mengkontak saya karena beliau itu mau dipromosikan untuk menjadi manajer nih gitu Hmm. ya. Terus di pertanyaannya, pada saat nanti mau ujian itu nanti ditanya, sebagai manajer ini lebih memprioritaskan atasannya atau memprioritaskan pelaksananya gitu ya. Terus apa ya, gimana ya gitu Hmm. ya. Iya, Nah, iya, iya. akhirnya saya analogikan nih, ketika kita ingin apa namanya, organisasinya itu agile tadi ya, untuk semakin maju, Mm-mm. maka kita tuh harus keduanya, tidak hanya Salah atasan satu ya. misalnya Mm-mm. ataupun pelaksananya. Hmm. Jadi kalau ibarat burung ketika ingin terbang tinggi, Oke. nah itu harus mengepakkan kedua sayapnya. Tidak bisa sebelah yang dominan Nah gitu kan. iya, kalau nggak ntar nggak terbang-terbang. Oke, 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 gitu. Nah, begitu Oke. juga dengan organisasi. Jadi di mana kita itu harus mendapatkan trust, kepercayaan, dan juga Dari, respect dari iya, kedua pihak tersebut. betul. Apalagi manajer itu harus menjembatani nih, Iya, gitu. iya, iya. Bagaimana mengkomunikasikan apresiasi dari pelaksana, dan Hmm. juga bagaimana mengarahkan arahan dari atasan, gitu. Sehingga nantinya organisasi itu tidak ada gap nih. Rata-rata organisasi terlalu besar gapnya antara pelaksana dengan atasannya. Padahal seharusnya dalam organisasi yang ingin sukses gitu ya, itu harus satu padu, Hmm. harus kalau kata Pak Anies ya, Ya. itu benar-benar harus berkolaborasi antara yang memiliki otoritas dengan yang pelaksana. Pelaksana Hmm. itu memang tidak memiliki otoritas, tapi pelaksana itu memiliki kreativitas, mereka itu memperoleh data informasi langsung dari lapangan Betul. gitu ya, dan juga mereka punya nih mungkin jejaring-jejaring gitu ya di antara para pelaksana lainnya, supaya bisa memberikan data informasi tersebut kepada pimpinan. Nah, pimpinan berdasarkan data informasi itu membuat kebijakan gitu ya, berdasarkan kebijaksanaan yang diperoleh dari data dan informasi tersebut, dan lalu menyampaikan kembali nih ke pelaksana tersebut, Hmm. sehingga nantinya mereka dapat mengimplementasikan kebijakan dengan sesuai dari adanya perubahan kebutuhan yang ada di masyarakat, Hmm. 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 sehingga kebijakan itu benar-benar relate gitu ya dengan yang ada di masyarakat, seperti itu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Memang terdengar sederhana ya, Dok ya. Ya, Membuat membuat apa namanya chemistry gitu kan ya, antara chemistry pelaksana dengan pimpinan pimpinannya. gitu. Tapi kalau kita udah dibingkai dengan gap ini yang agak-agak deg-degan ya, Dok ya. Iya. Memang sejauh ini saya sangat sadar sekali nih. Mungkin juga beberapa kendala yang dimiliki oleh mitra JIC yang saat ini, entah Anda baru saja bergabung di
di sebuah organisasi dan Anda benar-benar diberikan sebuah amanah yang di top manajemen gitu loh ya. Ya, Sesuatu yang baru walaupun Anda bertalenta dan punya itu semua gitu kan. Tapi pas terjun di lapangan tidak semudah membuat telapak tangan betul, gitu ya. Bagaimana betul. mengkomunikasikan antar pelaksana dengan Anda sebagai bagian di pemimpin gitu ya. Diperkuat dengan, dipertajam dengan contoh kasus yang sudah ditemukan oleh Esas Manajemen. Tentu saja ini menguatkan bagi mitra. Jadi harus ada sesuatu yang harus kita siapkan, di antaranya adalah komunikasi yang kuat ya, Ya, dari komunikasi yang pemangku kuat. kebijakan ya Dok ya, Betul. pendelegasi keputusan dan lain-lain juga harus nyampe ke bawahan. Karena Bawah. kalau Dokter Billy bilang tadi banyak ya Dok ya yang belum sinkron ya. Betul. Dan salah satunya lagi Hmm. adalah masalahnya dari komunikasi itu tidak hanya bagaimana penyampaian pesan, tapi kita sebagai pimpinan Hmm. itu harus memiliki kemampuan mendengarkan, Oke. menyimak, memahami, dan berempati gitu ya. Sehingga nantinya kita benar-benar jernih gitu ya untuk mendapatkan feedback gitu ya ataupun informasi yang benar-benar mempengaruhi nih ketepatan atau ketidaksesuaian dari keputusan yang kita buat. Sehingga Hmm. nantinya pesan yang disampaikan oleh baik dari pelaksana ataupun sesama pimpinan gitu ya, misalnya dari kepala divisi di organisasi kita itu benar-benar apa namanya mendukung gitu ya. Kadang dari adanya ego gitu ya yang menganggap bahwa yang memiliki otoritas itu yang serba tahu, yang memiliki apa ya namanya yang bisa menggerakkan sendiri organisasi tersebut. Padahal organisasi itu butuh adanya namanya super team gitu ya. Nggak bisa hanya satu kepala nih gitu. Jadi kita sebagai pimpinan itu harus bisa menggerakkan, melibatkan apa namanya bersama tim dalam membuat keputusan yang nantinya keputusan itu benar-benar apa ya namanya mutlak gitu ya, yang akan apa namanya dilaksanakan atau diimplementasikan ya bersama-sama juga. Jadi tim itu merasa memiliki juga organisasinya. Kadang itu yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai leader muda gitu Hmm. ya. Oke, oke. Kadang apa namanya mungkin Pak Andi gitu ya, Oke. ketika mau punya kendaraan nih dan juga ada kendaraan lainnya yang bukan punya Pak Andi, pasti Pak Andi kan lebih care gitu ya Hmm. Hmm. untuk mencuci, Betul, merawat, betul. menjaga kendaraannya Pak Andi. Sedangkan yang lainnya mungkin ya karena bukan punya kita, Sebatas ya itu aja gitu. kita nggak peduli gitu. Betul. Nah, begitu juga dengan organisasi. Ketika leader itu bisa nih membuat apa namanya timnya itu benar-benar memiliki gitu ya peranan untuk mensukseskan organisasinya dan kita itu memberikan apa apresiasi kepada mereka ketika mereka itu bisa nih gitu ya untuk berpartisipasi mensukseskan organisasi yang kita jalani bersama-sama. Nah, Hmm. pasti apa namanya zona bekerjanya itu benar-benar apa ya hangat gitu ya, merasa kita itu ya bisa berkembang bersama-sama. Nah, memang sebagai pimpinan itu kan syarat kita sebagai pimpinan itu adalah pengikut ya. Oke, oke, oke. Ketika kita nggak punya pengikut, ya kita bukan pimpinan gitu. Walaupun kita mungkin apa berpenampilan seolah seperti leader gitu ya. Ibarat kalau imam, ketika eh, Bang Andi misalnya ya ada Oke. di depan, tapi nggak ada apa safnya nih gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, Bang Andi nggak disebut imam gitu, walaupun Bang Andi mungkin memakai apa sorban gitu ya, ada di paling depan safnya, tapi nggak ada ini ya, nggak bisa disebut dengan imam gitu, Hmm. pemimpin gitu. Oke. Jadi kita sebagai pimpinan yaitu adalah harus bisa memampukan nih pengikutnya supaya mereka itu bisa mensukseskan bersama kita apa yang menjadi tupoksi di organisasi seperti itu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Dok, ada juga sih satu dinamika dalam sebuah organisasi gitu kan. Ya. Ada istilah white shadow, bawahan atau Mm. mungkin di level apa namanya, low management gitu kan. Ya.
berusaha untuk masuk di kebijakan, mengomentari gitu kan, atau mungkin mengkritisi berlebihan Ya. gitu kan, apa yang menjadi delegasi pimpinan atau keputusan pimpinan atau kebijakan pimpinan gitu ya. Dok, kira-kira kalau saya rasa banyak juga sih sebenarnya dinamika organisasi Iya, yang fenomena seperti itu. betul. Ada yang posisinya sebenarnya bukan di top manajemen, Mm-mm. tapi banyak lebih mengkritisi, bukan langsung on the track melaksanakan tugas apa yang sudah didelegasikan gitu kan, tapi dia mengkritisi apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Kalau Dokter Billy melihat seperti itu, seperti apa? Apakah ini sebuah ganjalan kemajuan organisasi atau sebuah model pengayaan agar organisasi semakin kuat menghadapi segala problem? Baik, kalau saya gitu ya Hmm. memandang ada nih pelaksana yang Oke. memang setiap kita membuat kebijakan, Mm-mm. beliau itu aktif gitu ya untuk Betul. memberikan mungkin masukan, Oke. saran. Nah, itu kalau saya malah senang gitu ya. Hmm. Saya tuh menuntut tim saya karena saya juga punya ini ya, walaupun baru Oke. penerbitan gitu Ah, ya. ngeri, Nah, ngeri banget nih. nah di mana saya tuh menuntut tim Artinya saya sebentar dok, di Perbita tadi dokter sudah punya, dokter Billy sudah punya staf di staff bawah. ya Jadi beberapa benar-benar gitu ya. terasa ada pelaksana dan dokter Billy sebagai Mm-mm. pemimpin di situ ya. Pemimpin, betul, Oke, oke, oke. kayak gitu ya. Jadi mana saya tuh menuntut mereka itu, ayo memberikan pemikirannya kepada saya gitu ya. Saya tuh, mereka tuh harus aktif nih sebagai, apalagi kan tim saya tuh masih muda-muda lah gitu ya. Mhm, Jadi belajar ketika kalian ini pelaksana, mhm, tapi mhm. pola pikir kalian ini harus selevel di atas pelaksana, misal Waduh, manajer. Nah oke. nantinya ketika mereka itu udah manajer nih, Mhm, mereka tuh udah nggak perlu belajar lagi atau ada jeda lagi gitu ya. Mereka langsung bisa meneruskan gitu ya apa yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya gitu ya. Sehingga nantinya organisasi itu ya bergeraknya tuh cepat gitu ya. oke, oke. Memang sekarang ini dituntut nih apa-apa itu serba agile gitu ya, Mhm, lincah mhm, gitu mhm. supaya ya kembali lagi gitu ya bisa survive di tengah ya persaingan ataupun Betul, ya dinamika yang ada gitu betul ya. ya. Jadi seperti itu. Dan dimana ketika organisasi nih gitu ya, yang eh, tidak aktif apa namanya timnya, Mhm, mhm. itu kerugian bagi organisasi. Karena organisasi itu butuh loh ada pemikiran-pemikiran gitu ya, yang Betul. mungkin kita nggak Gak kepikiran nih. kepikiran kan? Apalagi pelaksana kita itu banyak yang pakar-pakar Maka gitu dan ya. isi kepalanya beda-beda ya dok ya. Nah, iya, Dengan ada latar yang belakang dan habit mereka mm-mm, juga beda-beda, otomatis betul. menghasilkan karya yang luar biasa sebenarnya. Betul. Jadi ya inilah tempat untuk kita itu berkarya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita memang perdalam, itu kita implementasikan di sini gitu. Di sinilah tempat kalian itu mencurahkan semua potensi belajar gitu ya. Nah, itu organisasi yang memiliki sumber daya yang memang benar-benar melimpah gitu ya Hmm, oke. untuk bagaimana kembali lagi gitu ya. SDM itu kan roh bagi organisasi Betul, betul. dalam memaksimalkan sumber daya lainnya yang mungkin terbatas nih. Mhm, mhm. Nah, dengan hadirnya talent-talent gitu ya yang memang sangat luar biasa tadi aktifnya, kritisnya gitu ya. Oke, Nah, itu bisa membuat organisasi ini yang mungkin secara sumber daya anggaran misalnya terbatas, tapi karena mereka itu punya betul. inovasi-inovasi gitu ya, Visioner juga ya. pelayanan yang bagus. Bagus. Nah, organisasi itu bisa terus survive gitu Betul, dan betul. mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh Betul. organisasi supaya terus berkembang. Bisa berdiri di atas level dari apa namanya kompetitor lain ya, Iya, dok ya. Kalau betul. jadi dokter Nah, Billy melihat itu sebagai hal positif gitu positif. ya, ketika ada tim yang cukup kritis Iya. gitu kan, cukup peka dengan segala kebijakan yang seharusnya sudah langsung dieksekusi, tapi mereka juga tetap memperdalam gitu kan, mengkaji ulang, Menyempurnakan. menguliti kebijakan itu kenapa harus begini gitu kan. Betul. Tapi ada batasan nggak sih dok, sebagai staff gitu misalkan? Karena saya rasa kan dinamika dialog malah sampai kepada perdebatan juga kan menghasilkan keputusan yang kadang nggak langsung celep gitu ya. Akhirnya ngambang bahkan tidak jadi gitu. Kalau Hmm. Dokter Biri melihat ada batasan nggak sih bagi low management gitu kan, agar tetap ada batasan agar Hmm. apa namanya menyikapinya gitu, Oh, baik. menyikapi kebijakan yang sudah disiapkan oleh pimpinan. Baik. Jadi ketika kita bersosialisasi Mm-mm. gitu ya,
apa namanya, mungkin ada weekly meeting gitu ya, dan Oke. seterusnya, Hmm, kita kan pasti ada timeline nih. Jadi betul. kita ada batas deadline misalnya sampai minggu kedua misalnya dalam bulan Juni Hmm, misalnya. hmm. Nah itu masih dibuka nih seluas-luasnya terkait dengan kebijakan yang akan kita jalankan bersama. Oke. Jadi mereka itu dalam tempo yang Hmm. sudah apa jedakan Oke, gitu oke, ya, oke. itu mereka puas deh gitu, Oke. ngabisin deh gitu Hmm, ya. hmm. Nanti baru nih kita mempunyai apa kesepakatan Hmm. gitu ya, udah ketemu nih yang cocok gitu ya, apa titik tengahnya Hmm, gitu hmm. ya, meja tengah ini. Oke. Nah, baru tuh kita implementasikan dengan mereka juga udah puas gitu ya, nggak ada yang Hmm, diganjel hmm. Iya, lagi. iya, iya. Kadang kita kalau menjalankan sebuah pekerjaan yang kita itu apa ya, berat gitu ya, Betul. kita tuh kerjanya nggak optimal gitu. Jadi mungkin sebagai organisasi, apalagi pimpinan Hmm, gitu hmm. ya, kita itu memang dituntut untuk menjadi pimpinan yang pembelajar gitu ya. Jadi sebagai untuk bertumbuh nih, apalagi untuk generasi muda gitu ya, Betul, betul. yang menjadi pimpinan, ya itu gunakan untuk bagaimana kita itu memperkaya nih apa kebijaksanaan kita supaya nantinya ke depannya apapun yang mungkin akan terjadi, ya insya Allah lah kita udah punya banyak pengalaman gitu ya, banyak pemasukan dari apa namanya masukan-masukan tim Hmm. kita Iya. gitu ya, sehingga nantinya ya kita semakin menjadi leader yang memang benar-benar apa ya proses gitu ya, tidak diturunkan tapi kita nih yang dari bawah gitu ya untuk menjadi pemimpin yang hebat gitu ya. Hmm. Iya, iya. Mm-mm. Menarik tadi, ada timeline-nya. Ya ada timeline. Berikan waktu batasan untuk Mm-mm. berdiskusi sehebat apapun itu gitu Ya kan, tapi ada limit waktu ya. betul. Biarkan terpuaskan dengan limit waktu tersebut. Betul. Sehingga dengan limit itu, itulah keputusan yang harus disepakati ya. Ya. Wah, menarik nih, Dok. Mm-mm. Karena kan kita memang debat kusir gitu kan. Kadang tidak Mm. dibatasi oleh waktu sampai deadline datang gitu kan. Ya. Sehingga tidak jadi apa-apa, malah masih ngambang semua dengan keputusan itu. Mm. Setuju, Dok. Mudah-mudahan nih teman-teman, andai saja hari ini agak 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 masih terganggu dengan hasil keputusan, bukan hasil eksekusi keputusan, tapi karena tadi kita ada timeline gitu kan, sehingga diskusi tim yang ada di dalamnya baik antara pelaksana dan juga pimpinan tidak dibatasi waktu, rasanya sangat mungkin gitu Ya. kan, ketika kebijakan dieksekusi tidak maksimal juga hasil Mm-mm. Betul. atau upaya yang dilaksanakan oleh para pelaksana di dalamnya gitu, oke. Nah, kalau faktor X, Dok, ini kan kita juga dalam berorganisasi tidak lepas dari faktor luar gitu kan. Mm. Dan kita tentu menyikapinya tidak semua faktor luar itu sesuatu yang negatif gitu kan. Ada juga yang positif tentunya gitu. Kalau kita mengklaster nih, Dok, hal-hal negatif mana yang harus kita antisipasi dari faktor luar yang terlalu masuk ke dalam, atau Mm. hal positif mana yang harus kita tangkap sebagai sebuah pendewasaan organisasi kita, Dok. Oke, baik. Jadi kalau kita merancang strategi organisasi kan pasti semua gitu ya, bahkan Dokter Tirta itu menggunakan analisis SWOT gitu ya. Hmm, Strength, opportunity, hmm, weakness, threat. Nah, di mana dengan kita nih kompak gitu ya, walaupun mungkin organisasi pasti ya tidak terlepas lah dari adanya konflik gitu ya, perbedaan. Tapi ketika pimpinan tadi ya menghidupkan timnya gitu ya, melibatkan mereka. Nah, jadi kita itu membuat namanya ada lingkaran keselamatan gitu ya. lingkaran keselamatan. Keselamatan di mana sebagai pimpinan itu harus benar-benar eh, apa namanya tidak membedakan gitu ya. Hmm, Adanya anak emas atau oke, mungkin ada yang disampingkan. Nah, oke, kita tuh harus semuanya adalah teman kita gitu ya. Nah, jadi mereka itu benar-benar bisa bekerja dengan fokus gitu ya untuk bekerja sama dan adanya tadi ya trust, otomatis mereka itu karena dari internalnya sudah aman nih, mereka tuh jadi fokusnya itu ke eksternal. Bagaimana melihat dari dinamika atau kebutuhan dari masyarakat atas produk atau jasanya, apa yang menjadi opportunity gitu ya, peluang untuk organisasi ini ya bertumbuh dan juga melihat nih adanya ancaman gitu ya. oke, oke. Kalau dari apa Porter itu ada namanya apa namanya five Porter gitu ya teorinya, yang ancaman itu kan ada dari misalnya ya pendatang baru, pemasok, pembeli misalnya, atau industri yang sama gitu ya, dan termasuk juga apa namanya dari
adanya ya kebijakan-kebijakan lah gitu ya. Nah, jadi di mana kita itu bisa nih mungkin dengan memperhatikan kekuatan kita dari tim yang hebat misalnya. Mm. Nah, kita itu kan akhirnya kinerja organisasinya bagus nih. Nah, kita bisa nih bekerja sama dengan organisasi lain gitu ya, yang mungkin tadi ada ancaman juga dari barang substitusi misalnya gitu ya. Nah, bagaimana ada misalnya produk yang bisa melengkapi gitu ya produk kita, ataupun misalnya nih apa namanya kita itu lembaga pelatihan misalnya ESAS gitu ya. Mm. Nah, itu bagaimana kita bisa berkolaborasi juga nih dengan misalnya apa namanya produk-produk dari alumninya untuk ketika ESAS ini membantu gitu ya Mm. mempromosikan Iya. produknya itu nanti ada potongan gitu ya. Jadi Mm. kita tuh ya supaya kita bisa menghadapi mungkin adanya pesaing atau apa, ya kita tuh harus bisa memperbesar gitu ya pengaruh kita, Mm. Oke, oke. kontribusi kita gitu ya. Kepada siapa? Ya kepada baik yang sudah menggunakan jasa atau produk kita Mm. ataupun untuk mereka segmen pasar yang belum masuk nih ke kita gitu ya. Tapi ketika kita bekerja sama, misalnya tadi ada sampai ke servis mobil, Mm. ESAS itu Oke. juga Oh, yes. bekerja sama, Mm. terus ke penerbitan juga, terus ada lagi ke mana sampai nantinya tuh insya Allah ada seperti pemodalan gitu ya Oke, untuk oke. usaha-usaha. Nah itu kan otomatis menjadi peluang gitu ya untuk ESAS ini di mana bisa berada di hati masyarakat gitu Iya, ya. oke, oke. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian ya ESAS ini dengan inovasi-inovasinya yang mungkin belum terpikirkan nih oleh Mm. lembaga lain Iya, itu iya. merupakan salah satu kunci gitu ya untuk bagaimana kita itu bisa terus bertahan dari ya ancaman-ancaman gitu ya yang akan membuat organisasi ini mungkin dalam berkembangnya ini menjadi terganggu gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, dengan membuka unit-unit baru, Mm-mm. makin bisa membesarkan bendera Ya, organisasi kita, seperti organisasi. yang Esas Manajemen punya hari ini ya, Betul. Dr. Billy ya. Ada unit-unit baru yang dimunculkan, dan kita juga tidak tahu pasar, siapa tahu unit baru yang justru akan lebih meledak ya, Iya, Dok ya. betul. Jadi saya Eh, pengen dapat apa namanya kemudahan nih gitu ya. betul, Saya mau deh bergabung di ESAS gitu iya, ya, iya, iya. menjadi apa namanya bina alumninya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan ya tadi diskon-diskon atau Mm-mm. kemudahan dalam mereka berbelanja dan seterusnya Iya, gitu. iya, iya. Emang harus membuka diri bersama ya, Dok ya, antara Betul. pimpinan dengan pelaksana ya. Mm-mm. Kalaupun misal pimpinan justru terbuka tapi pelaksana di bawahnya masih sungkan untuk menerima unit baru, misalkan Mm-mm. bisnis yang divisi baru di bisnisnya tersebut, Mm-mm. tapi harusnya membuka diri bersama ya agar Ya. bisa diterima dengan semua yang ada di organisasi tersebut. Nah, kalau pertanyaan berikutnya nih, Dok, misal nih kan eh, kita lagi-lagi segmennya kan manajer muda gitu kan. Ya. Tentu saja untuk bisa survive dengan kompetitor yang sudah berdiri kokoh bukan Mm. hal hal mudah gitu kan. Belum lagi kita belum punya branding yang kuat, apa yang Mm. sudah melekat di hati hati calon customer atau klien atau masyarakat secara luas gitu kan. Ya. Sehingga harus punya nilai lebih seorang manajernya. Kalau kita anggaplah objeknya sekarang kita ke manajer mudanya, Dok. Mm-mm. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang calon manajer muda nih Baik. ketika bersiap untuk melaksanakan roda organisasi? Baik, jadi bagaimana kita sebagai manajer muda, Mhm. kita itu harus mengakui bahwa ya kita itu masih minim pengalaman. Jadi makanya dari itu kita harus banyak eh, berkoordinasi gitu ya. Mungkin dengan apa namanya pegiat atau pengusaha lainnya Mhm. atau apa dengan teman-teman pakar gitu ya. Sehingga nantinya ya kita terus menjadi pribadi yang pembelajar gitu ya Mhm. sepanjang hayat supaya nantinya ya kita semakin kaya nih akan informasi dan hindari adanya ego bahwa menganggap diri kita itu yang paling hebat, yang paling Mhm. tahu gitu. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ataupun produk kita, kita itu harus ya mengutamakan mereka gitu. Jadi Mhm. kita itu adalah eh, pelayan gitu ya,
services yang prima kepada mereka yang kita layani, sehingga nantinya eh, pelanggan atau customer tadi itu ya merasa puas dengan produk atau jasa yang kita berikan. Dengan demikian mereka menjadi bagian juga nih dari organisasi gitu ya. Sehingga nantinya ya kita semakin banyak partner Iya, betul, supaya betul. kita tuh nggak kerja sendiri loh. Kita itu punya tim yang hebat, stakeholder yang bisa apa namanya mendukung kita. Nah, jadi kita itu dalam bertumbuh, kita tuh seneng gitu ya banyak yang sama-sama nih mensukseskan Hmm, visi organisasi baik langsung maupun tidak langsung. hmm, Jadi bagaimana inti kunci untuk menjadi leader muda yang sukses adalah satu harus bisa eh, apa namanya membuka diri gitu ya, hmm. membuka pikiran Iya, iya. untuk bisa mendapatkan koreksi, Hmm, mendapatkan masukan oke. untuk menyempurnakan nih keputusan, kebijakan, produk, services, Hmm, sistem yang ada di organisasi ya supaya nantinya ya kita mengetahui nih, oh ini yang benar, oh ini yang salah, lalu kita mengkomunikasikan gitu ya nilai-nilai apa namanya karakteristik yang ingin menjadi pedoman hmm, hmm. bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Iya. Sehingga dengan ada nilai-nilai tadi itu bisa menjadi budaya gitu ya, budaya yang kuat, yang kokoh sehingga organisasi itu bisa apa ya berkesan gitu oleh ya customer dan seterusnya. Jadi apa namanya tidak bisa tergantikan lah Hmm, hmm, ketika kita sudah apa namanya senang nih dengan hmm. produk A, Iya. kita tuh udah males untuk tahu yang lain deh karena apa yang kita Hmm, butuhkan pelayanan yang sangat-sangat luar biasa itu udah kita dapatin nih. Jadi kita nggak butuh yang lain karena udah tercukupi lah dari organisasi yang apa namanya bersahabat tadi. Nah, itu hmm. semua kembali lagi gitu ya. Bisa terbentuk demikian bagusnya karena leadernya itu benar-benar bisa nih menjalankan apa yang ditanamkan atau diarahkan kepada timnya gitu. Jadi apa yang kita misalnya harus disiplin, harus ramah ke masyarakat Hmm. atau pengguna jasa. Iya. Nah, kita tuh menjalankan benar-benar, kita datang lebih awal, misalnya Oke. ya, atau pulang lebih akhir. Terus kita juga ketika apa namanya banyak ya, kayak pemilik Bluebird itu kan pernah tuh narik langsung gitu ya. Nah, itu mencontohkan armada-armada Hmm, lainnya hmm, bahwa pemiliknya aja nih itu bisa loh memberikan pelayanan yang prima hmm, hmm. kepada apa namanya penumpang Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi oke deh, saya tergerak nih karena melihat Hmm, langsung gitu. hmm. Kadang kenapa mereka itu pasif? Kenapa mereka itu nggak bekerja sungguh-sungguh? Karena tidak punya visualisasi Ya, tidak ada vis teladan yang dimunculkan oleh mm-mm, si pemimpin ya. pemimpinnya. Oke, oke. Jadi dengan pemimpinnya nih memvisualisasikan dengan jelas gitu apa yang harus pelaksananya itu lakukan. Mereka Hmm, tuh punya panduan gitu. Kayak kita tuh sebagai pimpinan itu adalah SOP berjalan betul, gitu. betul, betul. Dengan demikian ya mereka tuh akan mengikuti gitu ya. Selayaknya sebagai pengikut gitu Iya, dan iya, iya. pimpinannya Betul, gitu. betul. Karena teladan justru di atas segalanya dok ya. Ya, Dibanding sekumpul teori yang betul. pastinya belum begitu melekat kuat. Teladan sekali pasti akan lebih kuat diikuti oleh pelaksana di dalamnya, Pelaksananya. bahkan stakeholder yang tadi di luar. Kalau Mm-mm. Dokter Billy bilang diantaranya kolaborasi dan komunikasi yang juga harus juga dijaga dengan pihak luar Ya, untuk menguatkan kita sebagai manajer muda ya, ya, gitu ya, manajer biar muda. tidak terlalu keropos dan survive dia di atas gempuran kompetitor Betul, gitu ya, betul. dan fenomena yang terjadi di tengah organisasi kita gitu ya. Karena pasti sekali lagi bicara organisasi pasti setiap saat ada aja itu ya dinamika yang kadang tidak kita sukai gitu kan. Mm-mm. Eh, tanda kutip gitu ya, tidak tidak selalu dikondisikan pada kondisi yang aman dan nyaman gitu, Ya. ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu kan. Mm-mm. Nah itu juga yang mungkin harus disikapi oleh kita sebagai apa namanya
manajer muda atau apa namanya, pengusaha muda gitu dok ya, Iya. yang harus memimpin beberapa banyak orang yang ada di dalamnya sebagai pelaksana dari roda organisasi tersebut. Iya. Nah dok, mungkin ada catatan akhir kira-kira yang ingin disampaikan untuk mitra JC, untuk kita khususnya berdua dan juga untuk mitra JC lainnya yang hari ini tentu saja begitu menyukai peran sebagai manajer muda, pengusaha muda gitu kan. Atau juga Anda punya komunitas yang baru saja dirintis. Kalau tadi Dokter Billy melengkapi apa passionnya sebagai anak muda dengan punya penerbit ya. Iya, Oke, penerbitan. berarti sangat ingin merasakan apa namanya dinamika yang ada gitu kan. Iya, Jadi betul. selain memberikan coaching kepada banyak klien dari Hmm, para organisasi kita, dari pemilik organisasi. Jadi, Pak Billy juga ternyata lebih tergerak untuk punya langsung ya dok iya ya, langsung. sebagai portofolio. Iya. Bagaimana menyikapi ketika teori kita berikan kepada klien Ya, kita juga punya praktek langsung ya dok ya, betul, sehingga feedback yang dirasakan seperti apa, enak dan tidak enaknya organisasi seperti apa gitu. betul. Nah dokter Billy, dari catatan akhir bagaimana manajer kuat, tim hebat, cerminan siapa, ini kan tema ringan kita yang sedang didiskusikan di kursi tengah ini. Dokter Billy, mungkin ada catatan akhir sebagai akhir jumpa kita. Baik. Jadi untuk menjadi pimpinan itu kita harus memiliki tidak hanya pemikiran yang kuat, tapi kita juga harus punya mental yang tahan banting. Jadi kita sebagai pimpinan itu adalah solusi gitu ya. Ketika organisasi kita dihadapi adanya permasalahan, nah itulah kita hadir sebagai obat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di organisasi kita, baik dari timnya, baik dari bagaimana fasilitas pendukungnya. Nah, kitalah yang menjaga stabilitas manajemen di organisasi kita supaya bisa terus nih bergerak dengan baik gitu ya. Dan ditambah dengan menjadi pimpinan gitu ya, kita itu pastinya ya tidak terlepas ya Pak Andi ya terkait Hmm, dengan ya pasti adanya apa namanya mungkin kebingungan atau adanya butuh nih kita juga motivasi. Nah, dengan kita bersama komunitas kita, dengan yang ada di stakeholder di eksternal, kita tuh mendapatkan spirit juga nih gitu. Dan kita bersama dengan tim kita itu saling menguatkan lah hmm, gitu ya. Sehingga nantinya benar-benar kita bisa menjaga konsistensi kita untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Supaya organisasi yang kita pimpin itu tidak hanya survive dalam beberapa dekade, tapi long term gitu ya. Kalau hmm, perlu sampai ratusan tahun lah organisasi kita itu bisa terus survive gitu ya, memberikan berkontribusi untuk memajukan ya negara kita juga gitu hmm. ya. Seperti Esas itu kan ingin apa mencerdaskan kehidupan bangsa juga nih apa namanya bersama-sama pemerintah gitu ya dalam membangun SDM Indonesia yang mungkin masih banyak nih perlu untuk kita tingkatkan gitu ya dalam rangka mencapai ya generasi emas 2045 gitu ya seperti Hmm. itu. Oke, baik, Dokter Billy, dengan catatan akhir yang diberikan tadi, sepertinya mengakhiri jumpa kita di kursi tengah edisi hari ini, bagaimana kita untuk menavigasi keputusan, menyelaraskan perbedaan, membentuk irama kemajuan di satu topik apa manajer yang kuat, tim yang hebat, cerminan semua tentu yang ada di dalamnya organisasi tersebut ya. Dokter Billy, terima kasih sekali lagi Terima atas kasih. edukasi, informasi, ilmunya untuk kita bersama dan semoga menggerakkan kita semua Mitra JC untuk tumbuh kembang dan terus tumbuh, tumbuh dan terus tumbuh menjadi organisasi yang survive di tengah kondisi yang ada gitu kan, dan kita tetap menjadi idola bagi masyarakat secara luas gitu kan. Dan hari ini andai saja target Anda Mitra JC setiap bulan bahkan setiap tahun customer, klien, atau pengguna jasa kita semakin meningkat, semoga semakin terwujud dengan bergabung bersama kami di kursi tengah. Dan insya Allah Andi Umar bersama dengan Dr. Billy gabung dan hadir kembali di tema-tema berikutnya yang tidak kalah menarik dari edisi hari ini. Kami akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi